Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan mengenai aspek internal dalam perilaku konsumen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Ananda Jufar Sidki, NEM 49, dan satu lagi teman saya, Meliana Ahdi Ningtyas, NEM 88. Dan pokok bahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu perilaku konsumen. Yang kedua yaitu aspek internal dalam perilaku konsumen. Yang ketiga yaitu contoh studi kasus dalam aspek internal perilaku konsumen. Dan yang keempat atau terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita membahas mengenai perilaku konsumen. Menurut Kotler pada tahun 2005, perilaku konsumen merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara seseorang atau individu, kelompok maupun organisasi dalam memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan barang atau pengalaman dengan tujuan untuk memuaskan hasrat atau kebutuhan mereka. Biasanya analisis perilaku konsumen ini untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap pembelian suatu produk dan menggunakan analisis teori of reactionary action atau CRA. Lanjut ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai aspek internal dalam perilaku konsumen. Aspek internal dalam perilaku konsumen ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor internal yang mempengaruhi ini biasa disebut sebagai lingkungan individu yang menggerakkan dan mempengaruhi konsumen. Maka dari itu, aspek internal ini datang dari internal konsumennya sendiri atau dari dalam diri konsumen, bukan dari lingkungan sekitar ataupun eksternal. Maka dari itu, aspek ini bisa bersifat subjektif karena terdiri dari pengetahuan dan keterlibatan produk, persepsi, motivasi, kebutuhan, dan sikap konsumen terhadap suatu produk. Yang pertama, aspek internal dalam perilaku konsumen yang akan kami jelaskan, yaitu mengenai pengetahuan dan keterlibatan produk. Pengetahuan produk merupakan informasi yang disimpan dalam memori konsumen yang menggambarkan suatu produk. Pengetahuan ini sangat mempengaruhi dalam pembelian suatu produk. Misalnya konsumen mengetahui sebuah produk yang murah, enak, maka itu akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam membeli produk tersebut. Mungkin konsumen bakal memilih produk tersebut yang sudah dia ketahui bahwa produk tersebut murah dan rasanya enak, dibandingkan dengan produk lainnya yang bisa dibilang masih belum dia ketahui atau masih hanya dia ketahui beberapa informasinya saja. Dan selanjutnya itu keterlibatan produk. Keterlibatan produk merupakan tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus dalam situasi yang spesifik. Keterlibatan produk ini juga sangat subjektif karena keterlibatan produk ini merupakan bisa dibilang relevansi produk terhadap konsumennya. Misalnya ketika konsumen memilih suatu produk parfum, banyak wangi yang tersedia, namun hanya ada beberapa atau salah satu parfum dengan bau yang cocok atau relevan dengan konsumen tersebut. Yang selanjutnya yaitu persepsi. Menurut Amirullah pada tahun 2002 dalam Subianto 2007 menyatakan bahwa persepsi merupakan proses di mana individu memilih, mengelola, dan menginterpretasikan stimulus dalam bentuk arti dan gambar. Atau dapat juga diartikan bahwa persepsi adalah bagaimana orang memandang lingkungan dan sekitarnya. Dalam persepsi ini dapat dilihat bahwa aspek internal ini sangat subjektif karena persepsi dari tiap konsumen itu bisa berbeda-beda. Ada konsumen yang berpersepsi bahwa keripik singkong dengan rasa original lebih enak. Ada persepsi konsumen lain bahwa keripik singkong dengan rasa barbecue itu bahwa lebih enak. Maka dari itu ada kedua rasa tersebut agar suatu produk dapat memenuhi kedua persepsi konsumen tersebut.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aspek internal yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan seseorang individu untuk berbuat, bertindak, dan berperilaku. Motivasi ini diperlukan untuk mendorong seorang karyawan untuk bertindak dan berbuat, di mana maka dari itu perlunya dorongan yang dapat dengan baik memotivasi konsumen untuk membeli sesuatu. Dalam pembahasan motivasi ini pasti ada faktor pendorong atau biasa disebut dengan motif. Motif yang menjadi alasan manusia berbuat, bertindak, dan berperilaku, di mana dorongan atau motivasi yang datang dari individu disebut dengan faktor internal dan motivasi yang datang dari luar individu disebut dengan faktor eksternal. Secara umum, teori motivasi dibagi menjadi dua teori, yaitu teori kepuasan dan teori proses. Teori kepuasan menyatakan bahwa individu akan melakukan pembelian ulang jika kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Semakin konsumen merasakan kepuasan dan kebutuhannya terpenuhi, maka semakin tinggi pula kemungkinan motivasi konsumen akan melakukan pembelian ulang. Selanjutnya yaitu teori proses yang memiliki orientasi pada proses bagaimana motivasi seseorang bisa terjadi. Teori ini menjelaskan seorang individu termotivasi untuk bekerja melalui suatu proses. Teori ini biasanya berfokus pada proses sebab akibat. Aspek yang keempat yaitu sikap. Sikap merupakan organisasi abadi proses motivasi, emosional, persepsi, dan kognitif sehubungan dengan beberapa aspek lingkungan kita. Hal ini berarti sikap dikembangkan dari rangsangan lingkungan seperti produk yang ditawarkan kepada konsumen dan bagaimana mereka mengkomunikasikannya. Eisen dan Weisbein mengembangkan teori of reason action, di mana teori ini merupakan model yang dinilai adalah sikap terhadap perilaku atau AB. Sikap seseorang konsumen terhadap suatu objek seringkali tidak terkait secara kuat dengan perilakunya. Perilaku tertentu dari seorang konsumen sering ditentukan intensi atau kecenderungan atau keinginan yang kuat dari konsumen untuk melakukan perilaku tertentu. Sehingga atas dasar tersebut, Eisen dan Weisbein membangun model multi-atribut sikap yang menghubungkan antara kepercayaan dan sikap konsumen dengan kecenderungan atau intention perilaku. Contoh studi kasus yang pertama yaitu pengaruh keterlibatan dan pengetahuan produk terhadap keputusan pembelian jamu masuk angin kemasan, di mana tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan dan keterlibatan produk konsumen pada jamu masuk angin tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang diambil dari responden dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil dan pembahasan diketahui bahwa nilai variabel pengetahuan produk sebesar 1,293, lebih besar dari 0,1786. Selanjutnya, untuk nilai variabel keterlibatan produk sebesar 7,076. Dan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan keterlibatan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian jamu masuk angin. Contoh studi kasus yang kedua yaitu analisis persepsi sikap dan perilaku konsumen terhadap pancake durian. Studi kasus pancake durian produksi Celebrity Pancake, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi sikap dan perilaku konsumen terhadap pancake durian produksi Celebrity Pancake. Untuk mengetahui sikap dan perilaku konsumen, maka digunakan metode Weisbein, di mana model ini digunakan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap keseluruhan atribut produk yang meliputi rasa, aroma, tampilan, harga, warna, dan kemasan. Hampir seluruh konsumen memiliki persepsi yang baik terhadap atribut rasa, aroma, warna, dan tampilan kemasan pancake durian yang diproduksi oleh Celebrity Pancake. Sedangkan pada atribut harga berada pada kategori kurang baik. Sikap konsumen terhadap atribut pancake durian memiliki nilai yang bervariasi, mulai dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Sikap konsumen yang tergolong kualifikasi nilai tertinggi adalah atribut rasa dan yang terendah adalah harga. Untuk nilai perilaku konsumen diketahui bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sikap total konsumen dan norma subjektif. Hasil yang diperoleh untuk perilaku konsumen terhadap pancake durian bernilai positif dengan nilai sebesar 6,591. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan keterlibatan produk merupakan aspek internal dalam perilaku konsumen yang dapat dianalisis untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap suatu produk ataupun terhadap keputusan pembelian.
Aspek sikap terhadap atribut sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen, di mana jika sikap terhadap suatu atribut baik, maka perilaku konsumen juga akan baik. Aspek persepsi merupakan aspek yang juga dipengaruhi dengan lingkungan sekitar atau eksternal, di mana dalam melihat atau menilai suatu produk, konsumen akan ikut membandingkannya dengan produk lainnya. Aspek motivasi merupakan suatu dorongan konsumen akan adanya kebutuhan yang ingin dicapai, sehingga motivasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan juga perilaku konsumen. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.